Assalamualaikum, halo. Bertemu lagi kita di pertemuan ke-11 dengan bahasa Indonesia dengan pembahasan kita jenis tulisan. Nah, udah pertemuan 11 ya, pertemuan ke-12 nanti kalian kumpulin tuh artikelnya. Nah, dalam pertemuan 11 yang membahas tentang jenis tulisan, kita akan bertemu dengan jenis-jenis tulisan. Nah, di sini sebelum mengarang apa yang kita tulis, seseorang penulis itu harus paham dulu mengenai apa itu karangan atau jenis-jenisnya. Dengan begitu, seorang penulis dapat menentukan jenis karangan yang akan dibuatnya dan memudahkan yang bersangkutan menyusun karangannya sehingga tujuan ia menulis dapat tercapai. Nah, jenis-jenis karangan di sini ada beberapa, yaitu non ilmiah, kemudian semi ilmiah dan ilmiah. Nah, perbedaannya bisa dibaca di tabel. Nah, misalnya kalau karangan yang non ilmiah itu dia tidak terikat oleh aturan bahasa baku, sedangkan karangan yang semi ilmiah menghindari istilah-istilah teknis dan menggantinya dengan istilah umum. Kemudian karangan ilmiah sumbernya bersifat faktual dan objektif. Nah, sekarang kita masuk eksposisi. Apa sih yang dimaksud karangan eksposisi? Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Tulisan jenis ini biasanya menguraikan sebuah proses atau suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca atau proses kerja suatu benda. Ini menurut Goris Kraf ya. Kemudian kita lanjut jenis karangan argumentatif atau argumentasi. Nah, tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Dalam tulisan bersifat ilmiah, jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus dapat meyakinkan pembaca atas topik yang dia uraikan. Itu jenis argumentasi. Kemudian persuasi itu bersifat ajakan. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya atau membujuk pembaca atas apa yang dimukakan oleh penulis. Nah, itu kita mengajak pembaca untuk persuasif. Kemudian narasi. Narasi atau kisahan adalah karangan menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Nah, sekarang kita lihat jenis yang deskripsi. Biasanya kalau deskripsi ini adalah jenis karangan kalau deskripsi adalah jenis karangan yang ini jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek, pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau deskripsi itu kita mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan objeknya itu. Nah, di sini ada pendekatan yang dilakukan, ada pendekatan realistis dan ada pendekatan impresionistis. Nah, itu ya jenis-jenis tulisan ya. Kita masuk ke ringkasan, abstrak, dan sintesis. Ringkasan ini menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek, yaitu meringkas. Sedangkan abstrak adalah rangkuman istilah yang lazim digunakan kerangka. Kalau abstrak adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Nah, sedangkan sintesis ini adalah kita mensintesakan. Nah, berbeda dengan ringkasan dan abstrak yang merupakan ringkasan yang satu sumber, kalau sintesis bisa beberapa sumber. Nah, pendidikan korupsi, anti korupsi kalian bisa baca sendiri. Nah, demikian ya pertemuan 11, pembahasannya itu ada, saya rangkum lagi, ada jenis tulisan, ada non ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah. Kemudian ada eksposisi, wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal.
Argumentasi, tulisan ini bertujuan untuk mengubah pendapat pembaca, meyakinkan pembaca atau topik yang ditulisnya. Sedangkan persuasi, karangan yang berusaha meyakinkan pembaca terhadap topik yang dia tuliskan atau kemukakan. Narasi, karangan yang menceritakan sesuatu hal baik berdasarkan pengamatan maupun berdasarkan pengalaman dari penulis. Sedangkan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan bentuk, objek pengamatan atau objek, sifat, rupa, corak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oke, thank you. See you next.